Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang menjadi nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14-15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Demikian nas pembimbing pada hari ini. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan,
Saudara-saudara, mari kita berdoa mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami umat-Mu mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Betapa seringnya dalam kehidupan kami melakukan perbuatan yang melukai hati Tuhan. Di tengah-tengah berbagai tantangan dan cobaan, kami mudah sekali untuk diombang-ambingkan. Kami lebih mengikuti hawa nafsu kami, pikiran kami, cara pandang kami. Dan akhirnya kami terjerat jatuh ke dalam dosa. Bukannya membangun iman kami, tapi justru hidup kami semakin jauh dari Tuhan. Padahal Engkau mengizinkan setiap tantangan untuk membuat iman kami semakin teruji. Ampuni kami Tuhan, biar kebenaran firman-Mu yang boleh menerangi kami semua menjadi pelaku firman Tuhan, jadi pribadi yang semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa kita, dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua, diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian berita anugerah untuk kita. Syukur kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami memohon hikmat Roh Kudus-Mu menerangi setiap hati dan pikiran kami yang mendengar khotbah pada hari ini. Biarlah terang-Mu boleh menyinari hati dan pikiran kami boleh mengerti dan bahkan kami boleh menjalankan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis,
manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini kita memasuki minggu pertama masa Prapaskah. Kiranya kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dipersiapkan untuk menghayati memasuki minggu-minggu Prapaskah, dan damai sejahtera Tuhan memampukan kita untuk menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan, sebagaimana yang tadi kita sudah dengarkan dari Lukas 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13, sudah kita baca bersama-sama. Dan tema yang saya angkat pada hari ini bicara tentang pencobaan, latihan iman. Saudara-saudara, jika kita amati perkembangan saat ini, ada banyak tempat-tempat tongkrongan bermunculan, seperti coffee shop. Dari mulai yang bermerek sampai yang baru mulai merintis. Padahal kadang-kadang kita bisa lihat lokasi mereka itu bersebelahan. Seperti ada dekat rumah kita, 3 warung kopi berdekatan dan akan segera dibuka. Dan mereka menjual produk yang hampir sama. Dan ternyata, saudara, berdekatan tidak membuat pengusaha-pengusaha ini takut untuk bersaing. Sebab, selain racikan kopi yang terbaik, salah satu yang mereka tawarkan adalah kenyamanan. Tidak hanya warung kopi, bentuk-bentuk usaha lain seperti salon, pijat, rumah sakit, restoran, kantoran, bahkan bengkel sekalipun, kini sudah menawarkan kenyamanan kepada customer atau pengguna jasanya. Mencari tempat ibadah pun saat ini kenyamanan juga menjadi salah satu faktor. Nah, ini menjadi fenomena yang menunjukkan bahwa manusia itu suka kenyamanan. Tidak ada orang yang senang berada dalam kondisi yang sebaliknya, tidak aman, kekurangan, atau tidak nyaman. Dan ini berpengaruh pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Ketika ruang nyaman ini terganggu, biasanya disinilah manusia akan bereaksi. Nah, reaksi yang muncul bisa bermacam-macam. Ada yang tahan, tapi banyak juga yang tidak tahan. Ada yang memilih untuk tetap tinggal, ada banyak yang lari meninggalkan. Ada yang mencari cara-cara kreatif, tapi ada banyak yang frustrasi dan bahkan sampai depresi. Saudara-saudara yang terkasih, teks hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang peristiwa Yesus dicobai di padang gurun. Kalau kita lihat konteks dari pencobaan ini, Yesus berada dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Dia berada di padang gurun yang panas dan kering,
Dan pada saat itu dia sedang berpuasa 40 hari lamanya tidak makan. Dan tidak ada informasi sih kapan persisnya iblis menghampiri Yesus, tapi kemungkinan besar ini di hari-hari terakhir, ketika ekstrim panas dan ekstrim dingin padang gurun sudah menggerogoti tubuh Yesus. Dan ketika Yesus sudah 40 hari lamanya tidak makan, pasti perutnya sudah sangat lapar. Nah, disinilah iblis datang mencobai Yesus. Pertama, iblis mau menyasar perut. Ya, iblis tahu Yesus sangat lapar. Dan kedua, iblis menyasar bicara tentang harkat dan pangkat. Iblis pun tahu Yesus akan memulai pelayanannya. Jadi, iblis menawarkan shortcut. Lalu yang ketiga, iblis menyasar pada posisi. Iblis tahu Yesus sendirian, belum punya rekan kerja. Nah, lalu iblis mencobai Yesus dengan mengatakan bahwa dia punya malaikat-malaikat penjaga. Saudara-saudara yang terkasih, semua yang ditawarkan iblis ini adalah palsu dan kebohongan. Siapa sih yang tidak kenal tipu daya si iblis? Yesus pun tahu kalau yang diberikan oleh iblis ini adalah satu kebohongan. Bagi kita yang saat ini membaca kisah tersebut, yang sedang duduk tenang, seperti seolah tidak punya masalah, kita pun bisa menandai bahwa kelakuan iblis ini adalah sebuah kebohongan. Jika kita tahu ini kebohongan, logikanya tidak mungkin diikuti. Sebaliknya, iblis pun tahu kekuatan dan kemahakuasaan Allah dan juga anak-anak Allah. Ia juga tahu Allah begitu sayang dan akan melindungi dan mencukupkan kebutuhan semua ciptaannya. Iblis juga tahu Allah tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Tapi dia tetap mencobai. Ternyata orang seperti Adam dan Hawa pun bisa jatuh dalam godaan iblis. Dan itu menjadi dosa turunan bagi umat manusia sampai sekarang. Manusia memang punya kecenderungan udah tahu salah tapi tetap dilakukan. Udah tahu kebohongan tapi tetap diikuti. Penasaran sampai akhirnya bablas. Udah tahu bau tapi tetap dicium juga seperti kotoran kuku. Udah tahu iblis itu raja pembohong, tapi manusia tetap saja mendengarkannya. Nah, apalagi ketika kondisi kita sedang tidak nyaman seperti yang dialami Yesus, kemungkinan besar kita akan berusaha mencari jalan keluar, jalan pintas, supaya kita cepat keluar dari ketidaknyamanan ini. Sehingga disinilah tawaran-tawaran menggoda dari si iblis itu bisa masuk dan kita terima. Saudara yang terkasih, hati-hati. Iblis selalu mengintip dan menanti-nantikan ketika manusia berada di sisi kuat dan sisi lemahnya. Pada momen-momen seperti ini, biasanya manusia bisa bereaksi berlebihan, apalagi ketika ia tidak punya fondasi dan pegangan. Nah, hari ini kita belajar mengikuti teladan Yesus supaya kita bisa memiliki pegangan yang kuat ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, yang selalu menjadi tantangan manusia adalah ketika bicara tentang hawa nafsu dan kesetiaan. Ini selalu sulit dipertahankan oleh manusia. Dan saat ini kita mau belajar dari pengalaman Yesus. Yang pertama, pada ayat yang ketiga, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, kita bukan tidak perlu makan. Perlu. Bahkan makan enak di restoran juga boleh-boleh saja. Tetapi, jika satu saat tidak ada makanan yang terhidang di hadapan kita, akankah kita masih bersyukur kepada Tuhan? Jawabnya ya, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, untuk ini kita memang perlu melatih diri. Berpuasa
adalah salah satu cara yang efektif untuk melatih diri. Tetapi kita juga bisa melatih dengan cara-cara yang lain, seperti misalnya lebih banyak berkorban untuk orang lain, atau menahan diri dari hawa nafsu yang berlebihan, atau mau terlibat dan berpartisipasi bagi orang-orang miskin atau yang mengalami penderitaan. Dengan demikian, kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang kepuasan jasmani sendiri, tetapi juga tentang berbela rasa dengan mereka yang menderita dan kelaparan. Jika kita suka dengan kenyamanan, pertanyaannya, maukah kita juga berbagi dan memberi kenyamanan untuk orang lain? Teladan yang kedua ada pada ayat yang ke-8, Yesus berkata, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara, selain persoalan makanan, yang menjadi tantangan berat manusia adalah ketika bicara tentang kesetiaan. Setia artinya tetap tinggal sekalipun orang lain meninggalkan kita. Zaman sekarang ada banyak godaan untuk tidak setia, termasuk kepada kawan, pasangan, pelayanan, dan lain sebagainya. Ada banyak pilihan di depan mata, dan ketika kita berselisih, punya persoalan, atau tidak mau memaafkan, mudah sekali untuk meninggalkan orang-orang tersebut dan cari yang lain. Apalagi ketika sudah mengganggu kenyamanan, kita sulit untuk mengerjakan kesetiaan. Jika kita sulit untuk setia pada orang yang kita lihat, lebih-lebih kita mungkin akan sulit untuk setia pada Allah yang tidak kelihatan. Saudara bisa baca di 1 Yohanes 4 ayat 20. Dari Yesus, kita belajar teladan kesetiaan. Bicara tentang kuasa dan kerajaan di dunia, Yesus bukan tidak bisa mewujudkannya di hadapan kita. Tapi kalau dia rela menderita bahkan sampai mati di kayu salib, ini bukan karena ia tidak punya kuasa, tapi Yesus setia pada rancangan dan waktunya Allah. Saudara yang terkasih, untuk ini kita pun perlu melatih diri, belajar tentang kesetiaan. Konsisten menjalankan puasa di masa Prapaskah selama 40 hari, ini merupakan cara yang baik melatih kesetiaan. Namun, kita juga bisa melakukan cara-cara yang lain. Misalnya, setiap hari selama 40 hari kita mengucapkan kalimat positif yang membangun kepada pasangan atau anggota keluarga di rumah. Atau selama 40 hari kita melakukan satu kegiatan yang menyuburkan bumi. Misalnya membuang sampah dengan benar, atau menyiram tanaman, atau mungkin dengan cara-cara yang lain. Memberikan persembahan atau persepuluhan ke gereja atau pelayanan misi setiap bulan selama 1 tahun. Nah, latihan ini bisa menjadi latihan untuk mengajarkan kita tentang arti kesetiaan. Kiranya latihan ini mengajarkan kita bahwa kita perlu sabar dan setia mengerjakan dan melakukan kehendak Allah dan tidak menghalalkan cara-cara cepat dan buruk untuk mencapai kesuksesan. Nah, teladan yang ketiga, di ayat ke-12, Yesus berkata, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Saudara, kita mungkin sering mendengar kalimat hidup menjadi mudah jika bersama Yesus. Kalimat ini sepenuhnya benar. Namun, hati-hati saudara, jika kita terjebak jadi memudahkan segala cara. Kita diberi hikmat melalui firman Tuhan dan akal pikiran untuk mengerjakan banyak hal. Dan tentu tidak berarti kita boleh nekat dan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, menganggap malaikat Tuhan akan menolong kita. Ternyata hal tersebut juga ditentang oleh Yesus. Contoh, di masa pandemi ini, ketika kita menolak memakai masker dan tetap memilih untuk masuk di kerumunan orang banyak, itu namanya nekat, saudara. Untuk ini kita perlu hikmat dan selalu mau mengisi pikiran dengan firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, dan kita justru tidak mencobai Tuhan di tengah
situasi-situasi yang kita anggap yang kita halalkan. Hanya iblis yang suka mencobai, yang suka curi-curi kesempatan untuk mengukur orang lain. Kita tentu tidak mau mengikuti perilaku iblis tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, melalui Minggu Prapaskah ini, kita diajak untuk melatih diri. Sejauh mana kita tahan dalam pencobaan. Hidup kita tidak pernah lepas dari pencobaan. Setiap hari, setiap waktu, iblis selalu ada mengintip dan mencari kesempatan kapan dia bisa masuk dan menjatuhkan kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita terus melatih diri. Jadikan pencobaan-pencobaan yang kamu alami sebagai latihan iman. Tidak hanya mencari kenyamanan, tetapi bagaimana mampu bertahan ketika situasi buruk menghantam. Saudara, pencobaan yang kita alami merupakan latihan untuk menggantungkan diri pada Tuhan, bukan pada keinginan daging dan nafsu manusia. Pencobaan juga merupakan latihan untuk melihat orang lain dan bukan cuma persoalan kita dan kenyamanan kita. Di akhir firman Tuhan, di akhir khotbah ini saya ingin menyampaikan dan mengajak kita saudara-saudara yang terkasih, marilah kita seperti Yesus. Kita harus kuat dan setia kepada Allah, sekalipun dalam pencobaan. Pencobaan tidak selamanya datang, dan pencobaan merupakan latihan supaya kita selalu mengandalkan Tuhan dan peka akan penderitaan dan sesama manusia. Tuhan kiranya memberkati kita dan memampukan kita menjalankan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari saudara, bersama dengan gereja di segala tempat dan segala abad, kita mengucapkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa melihat setiap tantangan dan cobaan yang kami hadapi itu sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan untuk membangun iman kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang menolong kami, memampukan kami, terutama ketika kami menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, supaya kami tetap bergantung sama Tuhan, supaya kami melihat tujuan di balik setiap yang kami hadapi. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami mau berdoa terus untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, untuk jemaat yang sakit, dan dalam berbagai pergumulan. Kami mau mengingat Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, pemulihan Bapak Elia Simanjuntak. Bahkan juga mungkin ada saudara-saudara yang mengalami kelemahan fisik pada saat ini. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang berjuang di dalam berbagai tantangan pergumulan kehidupan, masalah ekonomi, yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan pasangan hidup, yang mengalami keretakan dalam hubungan atau relasi dengan orang-orang terkasih. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu di dalam berjuang di setiap tantangan mereka.
tuntun mereka, berikan jalan keluar terhadap setiap permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Gereja Tuhan Gemindo Immanuel di dalam pelayanannya di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati gerejamu, Gemindo Immanuel. Biarlah kehadiran gerejamu sungguh bisa membangun jemaat Tuhan untuk tetap bisa memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Bahkan terhadap lingkungan sekitar, gereja Tuhan juga boleh terus menyatakan kasih dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk anak-anak Tuhan, para simpatisan yang Tuhan telah pakai untuk memberkati dan mendukung pelayanan gereja Gemindo Immanuel. Biarlah Tuhan memberkati di dalam setiap usaha, pekerjaan, dan tantangan yang mereka alami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau terus bekerja melawat kami, terutama di dalam memerangi COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja di dalam setiap pemerintahan kami, para tim satuan tugas, para tim medis, para ilmuwan yang terus bekerja demi memutus rantai COVID ini. Berikan hikmat bijaksana, berikan kekuatan, ketahanan di dalam mereka mengemban tugas yang dipercayakan. Berkati kami juga sebagai warga gereja dan warga bangsa, untuk kami bisa melakukan protokol kesehatan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, Tuhan berkati supaya bisa bersinergi di dalam menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah bumi Nusantara ini. Kami berdoa juga mengingat saudara-saudara kami yang jauh di sana, yang sedang mengalami ketegangan, yakni bangsa Rusia dan Ukraina. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menolong. Tuhan berikan kelembutan hati kepada setiap pemimpin bangsa supaya mereka tidak tersulut emosi, tapi menggunakan cara-cara yang damai untuk mencari jalan keluar. Biarlah tidak semakin banyak lagi korban yang berjatuhan akibat dari ketegangan ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktu
Umat Tuhan, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Maka damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus, senantiasa menyertai kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.